menggunakan majaz mursal, majaz yang bukan isti'arah. Di sini yang disebutkan sebagian dari bentuk transaksi, tapi yang dimaksud semua jenis pekerjaan. Menyebut sebagian memaksudkan semua. Kok enggak kelihatan batang hidungnya? Maksudnya kok enggak muncul orangnya? Disebut batang hidungnya, yang dimaksud semuanya. Namanya menyebut sebagian, dimaksud semua. Oh, saya usul panitia Pak Lurah, kalau ada alat syuting atau pinjem, mumpung ini sejarah ngaji di masjid yang masih rintisan, berbuka bareng di masjid rintisan, ya, tarawih di masjid rintisan. Kalau bisa punya dokumentasi yang mensyuting ngajinya begini, mungkin sampai punya dokumentasi 3 atau 4 begitu ya, dipilih nanti di edit yang baik. Terus tarawih, ya, tarawih ada yang mendokumentasi, yang dokumentasi kurban didik lah, kurban sak rakaat, 2 rakaat ya. Salat Isya didokumentasi dari situ surut-surut ya. Nanti terus tentang menengburi kan seiso rukuk lumayan. Kayak gitu ya. Terus nanti tarawih rakaat berapa, terus kalimat Abu Bakar Siddiq niku ya di dokumentasi, doa pada tarawih ya. Ngaji begini ini kalau ada alat syutingnya jangan saya tok terus yang di layar ya, apa di paru apa ya apa, seret begitu beberapa detik sana, biar orang tuanya yang ngaji di rumah ngelihat anak saya turu terus gitu loh ya, seret beberapa detik sana gitu loh. Bisa toh? Bisa ya? Mbak-mbak juga begitu ya. Jadi eman ini sejarah 50 tahun ke depan zaman dadi mbah iki mbiyen mbah kung le-le. Ya, ngantukan iki mbah kung. Jadi ngaji ku ngantukan ini malah barokah. Ya. Iso orang ngono kira-kira. Tapi kurang duwe alat syuting ya. Oh, kalau suatu saat wis connect karo TV ini, ya, itu langsung terpancar di masyarakat. Yang pakai alat syuting berikutnya juga langsung terkonek. Jadi ada yang di studio sana yang ngatur, sesekali ditampilkan ngajinya apa, sesekali ditampilkan syutingan itu, tapi live ya. Iso to ngono iku ya. Tancak jaluk sing pas ngantuk iku syutingan ya. Ngerti ya? Ben wong tua marem, anakku ngaji ngono lho. Ben Vita yo marem ya. Kang Masku ngaji ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh si Abu Hayyan wa innama dzukiral bai' min baini sa'iril muharramat wa innama sungguh alasan dzukira hanya disebut al-bai'u jual beli min baini sa'iril muharramat dari diantara barang-barang lain yang juga diharamkan. Kenapa yang disebut kok jual beli? Li'annahu karena al-bai' adalah aktsaru ma yastaghilu bihi ashabul aswaq, adalah yang paling banyak di antara pekerjaan yastaghilu yang sibuk bihi dengan melakukan ma ashabul aswaq wong pasaran. Karena yaksuru banyak alawafidun orang-orang berdatangan minal qura dari desa-desa dodol barang karo tuku barang. Wong desa nang kutha nggawa gedang, nggawa tegan, nggawa pete, nggawa sembarang ya. Lalu pulang nggawa beras, nggawa gula, nggawa mie ngono kuwi. Ilal amsor ke pusat-pusat kota. Wa yajtami'un dan mereka berkumpul bertemu di pasar litijarati untuk berdagang. Sitok kulak, sitok tuku, sitok dodol, sitok kulak.
Idza ta'ala jika telah meninggi an-naharu waktu siang jam 10 jam 11 ngono ya. Sing teko desa wis padha teko. Biyen iki mlaku Mas. Nek saiki dak sadurunge subuh teko gadang. Wong gawe apa sapek teko Lamongan kok. Nggo kolte. Biyen yo jam 11 sak lagi teko pasar. Fa umiru maka mereka pun diperintahkan bil bidari untuk bersegera dan agi-agi ila tijaratil akhirah menuju perdagangan akhirat. Apa ngepeno mentingno Jumatan. Wanuhu dan mereka dilarang anti tijaratid dunya lebih mengutamakan perdagangan perniagaan dunia hatta al-faraghi minas salat hingga selesai salat. Lah lek wis rampung salat ae monggo kulao. Tapi dari wong selak enggak kebagian ya repot. Dah lebih mengutamakan agamane Mas. Al-latifatur rabi'ah hikmah yang keempat, kana salafus salihu yaqtaduna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah para ulama salaf saleh senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i af'alihi wa harakati wa sakanati. Dalam semua perbuatannya, gerak-geriknya, hatta ketika diam pun diikuti. Hatta walau lam yudriku sirra fi dzalik. Meskipun ulama salaf tidak mengerti apa rahasia dalam hal mengikuti Nabi. Wis pokok Nabi ngene ya ngene terokne. Apa manfaate faedah hikmah roh pokok diterokne ngono ae. Biyen ngono kuwi. Enggak kakean apa? Enggak kakean analisa. Wadhalika min farati hubbihim. Hal itu karena begitu banget kecintaan mereka li Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ruya an ba'dihim annahu kana idza shallal jumu'ah. Benar-benar diriwayatkan dari sebagian salaf saleh, sahabat tabi'in, bahwa orang itu ketika sholat Jum'ah kharaja keluar fatara fis suq sa'atan, lalu muter di pasar sesaat, tsumma raja'a ilal masjid, lalu balik ke masjid. Jadi dia keluar, lalu Nabi itu kadang menuju pasar. Dan Nabi menuju pasar memang kepala negara, wis ndang leren wis arep adzan. Maka Nabi perlu sebelum adzan perlu ke pasar sidak. Tapi orang-orang ini enggak ngerti lek Nabi ke pasar sidak. Pokoknya dulu Nabi setelah masuk masjid beberapa saat ke pasar. Ikut saja. Padahal kalau Nabi ke pasar emang kepala negara perlu sidak ngingetin orang, kayak ndang mari, ndang ditutup, kayak ndang wudu. Kan ngono lek Nabi. Lek gembil muter ning pasar terus lapo. Tapi alasannya pokok ikut sudah biar Nabi ngene aku yo ini ngono tok. Salaf saleh ngono kuwi ya. Lalu balik ke masjid, fa shalla ma syaallah an yusalli. Lalu melakukan salat yang Allah kehendaki, qabliyah, tahiyatul masjid. Faqila lahu, lalu dikatakan pada salaf soleh, lapo dadak ning pasar barang. Li ayyi syai'in tasna'u hadza? Untuk apa kau lakukan hal ini? Qala, dia menjawab, inni ra'aitu, aku melihat sayyidal mursalin, pimpinan para rasul sallallahu alaihi wasallam, hakadza yasna. Ya demikian ini Nabi dulu berbuat. Ya, atau baca salat selesai Jumatan langsung sidak ke pasar. Pe ono wong lanang gak Jumatan seneni ya. Mari ngono balik ning masjid. Fatalah hadil ayat, lalu orang ini membaca ayat ini. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru. Jika telah usai salat Jumat,
menyebarlah termasuk ke pasar-pasar. Al-latifatul khamisah, hikmah yang kelima. Kana Araq ibnu Malik idza shallal jumu'ah insarafa fawaqafa ala babil masjid. Adalah Araq bin Malik ketika selesai sholat Jum'ah maka dia pun bubar berdiri di depan pintu masjid. Menulung membahasakan di depan pintu itu ala babil masjid. Nek lek mau makna letter lak sampean munggah karo ondo mancik dhuwure lawang kan ya lucu. Ya. Sekarang itu ketika ada beberapa teman salafi sedekap sholat itu begini. Alasannya hadisnya memang Nabi naruh tangannya ala sodri di atas dada, naruh tangan di atas lengan kiri. Jadi begini menurut mereka. Nah dulu ulama dulu yang memang tahu prakteknya tabiin tahu prakteknya sahabat tahu prakteknya kanjeng Nabi. Ternyata itu. Wong begini kok dibahasakan Allah itu nggak harus di atas. Ini namanya juga Allah, ya. On Candi Street itu nggak harus di atas jalan candi ngono mas. Neng pinggir kanan kiri namanya on Candi Street ya. Nempel omai number 1 misalnya omai terus mungkin neng kampung in. Bahasa Inggris pun kadang memaknainya enggak persis letter. Bahasa Arab ini as-sa'atu 'alal jidar. Begini ini namanya jam itu nempel di dinding itu as-sa'atu 'alal jidar. Jangan dikira as-sa'atu 'alal jidar itu numpang ning ndukure cor-coran ngono ora, Mas. Namanya ini juga Allah. Nabi praktek begini namanya juga Allah. Ya, Allah itu nggak harus begini. Paham ya? Jadi ojo terlalu letter lagi sama harus dengar ulama salaf, mereka yang melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbah Hasyim Asy'ari itu Quran sunnah salaf. Bahasin Quran sunnah salaf. Kenapa harus sunnah? Apa enggak cukup Quran? Pintu masuk untuk bisa paham maknanya Quran itu harus sunnah. Karena yang ngerti betul maknanya Quran itu kanjeng Nabi. Lewat sunnah itulah Nabi banyak menjelaskan maknanya Quran. Enggak bisa Quran tok tanpa sunnah. Pintu masuk pemahaman Quran itu sunnah. Tapi prakteknya Nabi gimana, lafaz ini maksudnya gimana, dawuh ini maksudnya gimana, perintah ini jadi wajib apa sunnah tok. Yang ngerti salaf soleh. Harus salaf soleh, enggak bisa umat ini lepas dari salaf soleh, karena apa? Pintu masuk untuk bisa memahami sunnah itu salaf soleh. Salaf soleh kitabnya wis ditulis di kitab kuning itu. Maka pastikan kita beragama sesuai dengan kitab kuning yang umurnya sudah ratusan tahun itu. Ya, lewat kitab kuning itu kita membaca sekian banyak tulisan yang itu didapat oleh ulama salaf soleh dari ulama sebelumnya, dari tabi'in, dari sahabat, dari Rasulullah di situ. Nah, masih kita yang awam masih perlu manut ulama lah yang sempat membaca ratusan kitab memahami Al-Qur'an. Paham ya? NU ngono kuwi Mas, pesantren ngono kuwi. Ojo kok ikut kiai apa ikut Quran hadis ngono maneh. Berdiri di depan pintu masjid, faqala terus berucap, Allahumma inni ajabtu da'wataka wa sallaitu faridataka wa tashartu kama amartani. Allahumma ya Allah, ini sungguhlah aku ajabtu telah memenuhi aku da'wataka undanganmu, undangan untuk sholat Jumat. Wa sallaitu dan aku telah menunaikan salat faridataka salat fardumu. Wa tasartu saya pun telah bubar kama amartani sebagaimana kau perintahkan padaku. Farzuqni maka berilah aku rezeki
min fadlika dari sebagian anugerahmu. Wa anta sedangkan engkau ya Allah khairur raziqin, sebaik-baik zat yang memberi rizki. Al-latifatus sadisah fi qawlihi ta'ala wadhkurullaha katsiran. Latifatun ada isyarat yang sangat lembut. Wahya isyarat yang sangat lembut itu adalah annallaha subhanahu wa ta'ala amara bis-sa'i fi talabi rizqi, bahwa Allah memerintahkan agar segera berusaha mencari rizki, wal istighali bit tijarah, dan sibuk berdagang. Walamma kana hadza qad yasuqul insan ilal ghaflah, dan ketika hal ini terkadang membawa manusia menjadi lalai, lupa kepada Allah, warubbama bahkan terkadang dafa'athum mendorongnya ar-raghbatu kesenangan, kecintaan, fi jam'il mal menumpuk harta, mendorongnya ilal kadhibi berbuat bohong, wal ghisyi penipuan, wal ihtiyali ngakal-ngakali hukum, umira beserta apapun yang ada di akhirat, baqiyatun bakal kekal abadi. Pilih di yang kekal sama yang sirna. Pilih yang kekal sementara lah, tapi lumayan awet. Sampeyan pilih di rabi karo wong ayu, tapi lorone men sok ben mati. Utawa rabi karo wong ya biasa, rapati ayu rada iyeng ring titik tapi sehat. Pilih di. Pilih rada ireng titik tapi awet apa wayu tapi seminggu. Nah, kurang ngongkon milih. Bagaimanapun tetap milih sing awet. Orang dalam mengekspresikan kecintaan, kemesraan, pintar sekali memang, karena memang ahli cinta. Ngelem sama harus poprong ngomong. Top hangat pol. Tapi nyun sewu ketoro palsu, nggak asli dan nggak awet. Duit muntek kena orang lain ya selesai, bye-bye dadah. Top tapi nggak awet. Sing sitok wong pondokan soliha, ora pate iso dijak guyon-guyon. Wis mesam-mesem marang-marang. Enggak biasa bercinta, enggak tahu pacaran. Wis lugu cah wedok. Tapi sakjane atine iku ya seneng. Pilih ndi sing model ngene iki tapi awet sampai mati. Apa sing top berjuta-juta bintang di langit. Tiada melawan gembil yang satu. Pilih ndi milih. Lah. Pilih biasa-biasa tapi asli dan awet. Apa pilih sing ngetop? Wah. Digeloweng tapi kena udan ya. Oh iya. Pilih ndi? Iya. Akal waras tetap membuat keputusan pilih yang awet. Barang itu kalau awet indikator kali itu asli, ya. Barang nggak asli nggak mungkin awet. Kalau awet biasanya asli. Milih awet karena keasliannya. Perkara sampean memang gelem hal-hal yang palsu. Kalau wa annama indallahi, dan sungguh pahala, anugerah, rahmat, barokah yang ada di sisi Allah khairun itu lebih baik, wa abqa dan lebih abadi. Fala tusghilhu, jangan sampai menyibukkan dia, melupakan dia, tijaratud dunya, perniagaan dunia, antijaratil akhirah, melupakan pun ang zikrillah wa iqamis salah. Rijal, sosok laki-laki top. Rijal wong top iki rijal. Lek nangisan wedi, ya itu tuh rijal. Lanang njaluk dienggahi meksi karo jilbab. Wong lanang nangisan wedi, kon gawe jilbab karo meksi. Ya karo kebaya bisa. Lanang ya aja wedi sapa-sapa lanang. Gelut wani, tantangan apapun ya wani, risiko apapun wani, iku rijal.
lanang tenan ya. La tulhihim, tidak membuat lengah mereka tijaratun perniagaan, wala tidak al-latifatus sabi'ah al-aslu fi idza annaha lil istiqbal. Aslinya idza itu untuk hal yang akan datang. Wal ayatul karimatu nazalat ba'da tilkal haditsah wa ba'da inqidha'in nas an rasul infidadin nas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun setelah peristiwa tadi, peristiwa Nabi khutbah, lalu orang-orang beberapa buyar meninggalkan Nabi. Ya, tapi pakai iza. Padahal iza itu engkau lek sama mengaku iza engkau istiqbal. Lah iki gawe iza. Padahal untuk telah keluar dari fungsi atau makna mustaqbal. Wastu'milat fil madhi, dan idza di sini digunakan untuk waktu lampau. Ala haddi qaulil qail, seperti atau sesuai sama dengan ucapan seseorang. Wa nadmanin yazidul ka'satiban saqaitu idza taghawwaratin nujumu. Wa nadmanin, banyak unsur membuat mabuk. Yazidul ka'sa, yang menambah gelas khamr ketika itu. Tiban, semakin semerbak harum. Saqaitu, aku beri minum. Kapan? Idza taghawwaratin nujum, ketika bintang telah lenyap, telah tenggelam, diminum di malam hari. Idza itu mestinya akan, tapi ini maknanya telah. Ma warada fi fadhail yaumil jumu'ah, dalil-dalil yang telah sampai tentang fadilahnya hari Jumat. Satu, yaumul jum'ati afdalul ayyam wa asrafuha. Hari Jumat adalah seafdal hari dan semulia-mulia hari. Alal itlaq, secara mutlak. Seperti Abu Bakar, seafdal manusia ba'da Kanjeng Nabi. Lalu Umar, terus Utsman, terus Sayyidina Ali. Ya, saiki ana wong kami ya. Orang paling mulia lah jere sapa Mas? Jok ngubah-ngubah akidah. Wong paling top ba'da Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lalu sahabat-sahabat yang lain, ya, ulama-ulama mujtahid, tabi'in, para syuhada, ngono kuwi, para ulama, para wali. Ojo ngaku, kan saya keturunan Kenaro, ojo ngono Mas. Wong yo durung mesti ono bukti ini ya. Dan alhamdulillah kami dapat postingan Gus Isom Lampung, ya, jadi tak top wis oleh bolanya. Terus Pak Mugri mulai biar rektor Lampung. Itulah namanya ilmu. Ya. Orang yang memang ilmuwan nggak bisa mesti diperkosa, mesti cepat atau lambat. Apapun yang dilakukan keramat raya, ya merotoli sudah. Halo. Faqad rawa Muslim fi sahihihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari, di hari itu matahari terbit, yaitu hari Jumat. Khuliqa Adam, di hari Jumatlah Adam diciptakan. Nangis sakit apapun harus dialami, harus dilewati untuk menghirup dunia yang lebih luas ini. Wala taqumus sa'atu, dan tidak bakal terjadi kiamat illa kecuali fi yaumil jumu'ah, di hari Jumat. Warawa Malik fil Muwatta an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, khairu yaumin tala'an alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari
yang mana di hari itu matahari terbit, yaitu hari Jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi uhbita minal jannah. Di hari Jum'ah pula Adam diturunkan dari surga. Wa fihi tiba alaih. Di hari Jumat pula Adam diterima taubatnya. Wa fihi mata. Di hari Jumat Adam meninggal. Wa fihi taqumus sa'ah. Di hari Jumat pula bakal terjadi kiamat. Wa ma min dabbatin illa wahya musikhatun. Tiada satu binatang melata pun, melainkan pasti semua binatang teriak ketakutan, histeris yaumal Jum'ah pada hari Jumat. Khawatir terjadi kiamat, wedi. Ya menungsoi tetap HP-ane dina Jumat. Kak wedi belas. Tapi itu ya rahmati Gusti Allah. Lamun wong iku kelingan mati kabeh, kelingan rokok kabeh, kelingan hisab kabeh, enggak akan ada keturunan, Mas. Enggak rapi, Mas. Aduh, wedi aku. Wedi akhirat. Wis sing wis rapi, sampean enggak kumpul bojo nikmat. Oh, wedi aku. Aku wedi rawan iku. Nangis tok wedi siksa. Akhire ya ora kumpul, ya ora rapi, ora jimat. Suwe-suwe dadi rahmat ana hikmah. Gara-gara lali pangeran duwe anak, ya, ngerti, Pra? Jangan dikira barang elek-elek tok. Telek. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan begitu matahari terbit, alhamdulillah. Rong sido kiamat. Iku lek dina Jum'ah. Syafaqon karena takut minas saati terjadi kiamat. Wa fihi sa'atun, di hari Jum'ah ada suatu saat la yusadifu yang tidak menangi hasaan itu, yaitu hari Jum'ah. Fihi khuliqa Adam, di hari Jum'ah lah Adam diciptakan. Saya enggak sampai jam 09.00 takziah kembali. Terus ada yang sesek dua wudu ya. Salat gaib dulu mari ini. Ahmad Fuad Muzaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi qubida. Di hari Jumat pula Adam dicabut nyawanya. Wa fihi nafkhah. Di hari Jumat pula ada tiupan sangkakala pertanda kiamat. Wa fihi saqqah. Di hari Jumat pula orang pada semaput di padang mahsyar. Fa'aksiru maka perbanyaklah olehmu minas salati bersalawat alaiya kepadaku fihi di hari Jum'ah. Fa inna salatakum sungguh salawatmu itu ma'rudatun diperlihatkan alaiya kepadaku. Qalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa bagaimana mungkin tu'radu diperlihatkan salatuna salawat kami alaika kepadamu waqad alimta sedangkan engkau telah hancur wafat bertahun-tahun hancur sudah, mosok masih bisa melihat ini salawati arek ndase ya. Yakni balita itu hancur. Faqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sungguh Allah subhanahu wa ta'ala harrama 'alal ardi mengharamkan atas tanah antakula ikut memakan ajsadal anbiya jasadnya para nabi. Ya, jasadnya nabi itu utuh. Al-ahkamu syar'iyyah al-hukmul awal ma huwal adzan alladhi yajib as-sa'yu 'indah. Adzan yang manakah yang wajib segera berangkat ketika dengar adzan itu? Adzan pertama apa adzan kedua? Adzan pertama persiapan. Adzan kedua ndang budal. Syukur adzan kedua posisi sudah di masjid. Tapi kalau nanya mana yang wajib ndang berangkat, kalau dengar adzan kedua. Jadi bocah ndelablek adzan pertama sik ngopi rokok ini durung dosa. Tapi coba lakoni ngawur ae.
Zaman Bilal aja enggak budal-budal. Kan wajibnya lek adzan kedua. Kon iki Bilal. Koyok dika karo cak silo eran. Engkel-engkelan ra entek. Jalla qauluhu, jalla menunjukkan qauluhu firman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Menunjukkan ala wujubi sa'i, wajib segera berangkat ila masjid, ke masjid. Wa tarkil bai'i, dan wajib segera meninggalkan aktivitas jual wasyira'i, beli. Wa qad ikhtalafal ulama berbeda pendapat fil adzanil ladzi yajib as-sa'yu indah, tentang adzan yang manakah yang wajib segera berangkat ketika mendengar adzan itu. Qala ba'dul ulama al-muradu bihi al-adzanul awwal. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adzan yang pertama, alladzi huwa 'alal manarah, yang itu adzan keras di atas menara. Kalau adzan yang kedua tidak di atas menara, cukup di intern di dalam masjid. Biyen ngono kuwi. Cara saiki adzan pertama speaker atas, adzan kedua salon dalam ngono kuwi. Wajib ndang budaliku pertama apa kedua? Ada yang mengatakan ketika dengar adzan pertama, wa huwa qaulul Hanafiyah, dan itu pendapat madhab Hanafi. Jadi gembil untung aku Syafi'i. Ya antang-tangi si adzan pertama. Wa qala akharun, yang lain mengatakan al-muradu bihi al-adzanul ladzi baina yaday al-khatib. Yang dimaksud dengan adzan wajib berangkat yaitu adzan sebelum khatib naik, idza sa'idal imam, ketika imam naik al-mimbar mimbar, baru ndang budal. Wa huwa ra'yul jumhur, dan yang ini pendapat mayoritas ulama. Berarti siapa? Maliki, Syafi'i, Hambali, plus yang lain-lain juga. Bis Al-Fatihah.